Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bu Hilda dan teman-teman sekalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan iman sehingga kita dapat merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan ini. Walaupun kita tahu dunia sedang dilanda musibah pandemik COVID-19 ini, namun kita tetap harus bersyukur dan semangat menjalankan ibadah ini. Dan tak pula juga kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Hilda telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa kata atau pidato tentang kewajiban menuntut ilmu. Pertama-tama, kita ini adalah manusia. Kita semua adalah manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan berbagai makhluk hidup, benda mati, tumbuhan, hewan. Tapi ada satu yang menjadi manusia itu spesial. Apa sih yang membedakan manusia itu dengan makhluk hidup Allah yang lainnya? Yaitu akal. Allah memberikan akal untuk apa sih? Untuk kita menuntut ilmu. Kenapa? Allah itu memerintahkan kita menuntut ilmu. Maka perintah Allah itu adalah wajib. Wajib, hukumnya wajib, berarti harus. Kita sebagai manusia itu harus menuntut ilmu. Supaya apa? Kita itu supaya mempelajari banyak hal. Kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Teman-teman mungkin pernah mendengar kata-kata seperti ini. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Kenapa sampai surganya Allah? Surga Allah itu tidak ada duanya. Mungkin itu adalah tujuan kita semua sebagai muslim. Maka kita wajib menuntut ilmu. Karena apa sih? Kan tadi saya bilang, menuntut ilmu berarti kita bisa menemukan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Pasti di tempat surganya Allah adalah untuk orang-orang baik. Maka dari itu kita wajib menuntut ilmu supaya kita tahu apa aja sih yang harus dilakukan kita sebagai manusia. Teman-teman juga mungkin pernah mendengar kata-kata seperti ini. Jika kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Ini adalah kata-kata dari Imam Syafi'i. Apa sih bodoh? Berarti tidak tahu apa-apa. Berarti tidak bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak bisa. Pasti kita kan di sini belajar, mempunyai tujuan hidup dan cita-cita, punya masa depan. Kalau kita bodoh, bagaimana kita akan mencapai tujuan itu? Pastinya juga menuntut ilmu ini bukan hanya tentang bidang keakhiratan saja, namun bidang keduniaan. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa menghendaki dunia maka dengan menuntut ilmu, barang siapa menghendaki akhirat dengan menuntut ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya, dunia dan akhirat, maka dengan menuntut ilmu. Contohnya saat ini dunia sedang dilanda musibah COVID-19 ini yang kita tahu di mana belum ada obatnya untuk menyembuhkan penyakit ini, di mana korban semakin banyak yang meninggal dan belum ada obat dari penyakit ini. Mungkin pastinya ilmuwan sedang berusaha mencari cara untuk mengobati penyakit ini. Dengan apa sih? Dengan akalnya pastinya. Dengan ilmu yang ia punya, ia mencari segala hal untuk mencari cara untuk mengobati wabah ini. Maka dari itu untuk menuntut ilmu itu bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, melainkan untuk kepentingan orang banyak dan bermanfaat bagi banyak orang lain. Dan itu menjadi kewajiban kita sebagai manusia untuk menebarkan manfaat untuk orang banyak. Teman-teman, di sini juga kita menuntut ilmu untuk masa depan kita. Kita harus terus semangat dalam menuntut ilmu, tidak memandang usia, tidak memandang jabatan, tidak memandang status sosial. Maka dari itu kita tetap harus selalu bersyukur. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan.
Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.